Oh, yang itu yang oh. Halo Mas Najib, halo Mas Najib, Halo, apa kabar Mas? baik. Kalau pagi hormat bendera di mana Mas? Depan anu toh, Fuhum toh. Oh, depan belum ada ya? Ada. Oh, gabung sinilah di FS ya, rame-rame ini sama gelombang dua. Masa? Oh, siap. Besok pas pakai korpi ya berarti. Oh iya, nanti ajak Oh, sekalian. peserta Bapak Ibu, sudah jam 14.35. Kita gabung lagi di main room untuk melanjutkan pembelajaran. Nanti akan berakhir sesuai jadwal sampai jam 16.30. Tetapi nanti untuk selesainya kita sesuaikan dengan narasumber. Mungkin sebelum jam 16.30 sudah diakhiri. Bu Asri sudah bergabung? Sambil menunggu, Ya, siap. ya sambil menunggu Bu Asri, tadi sudah disampaikan di grup untuk besok para peserta menggunakan baju korpri ya, Mas Agus ya, pakai baju korpri, Siap ya, Pak, siap. pakai korpri dan untuk korpri yang sekarang sesuai edaran terbaru. Jadi kalau zaman dulu waktu saya masih jadi CPNS itu korpri atasannya itu udung bagi perempuan warna biru dongker. Bawahannya celana biru dongker juga roknya, tapi sekarang aturan baru, laki-laki menggunakan celana warna hitam, untuk perempuan juga sama. Baik, terima kasih untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kita, kepada Ibu Dr. Ispa Bu Asri, kami silakan monggo. Ya, terima kasih Pak Muklas yang telah memberikan kesempatan kembali untuk kita melanjutkan acara Agenda 2 ini. Selamat datang kembali di Main Room, rekan-rekan hebat. Semoga sesi di breakout room tadi semakin menambah wawasan dan semangat dan juga tentu semakin mempererat ya perkenalan satu sama lain karena tadi beberapa ruang saya hadir, eh, ternyata banyak yang memang belum kenal ya. Kebetulan kalau yang kenal satu kabupaten begitu ya. Nah, saatnya kita lanjutkan sesi berikutnya ya untuk pemaparan apa tugas-tugas yang barusan telah dikerjakan secara berkelompok. Namun sebelumnya saya kembali ya ini jamnya jam rawan ini jam 14.37 kalau sekarang jamnya jam bobok siang sebenarnya ini ya. Pasti banyak yang sudah mulai agak menurun ya. Aliran oksigen ke otaknya udah semakin berkurang. Gimana kalau kita senam-senam dulu lagi ya sedikit ya Iya Bu. seperti tadi. Ya, nah senamnya ini karena udah jam yang harus dibangunkan ya ibaratnya kalau handphone itu, smartphone itu kita udah mulai ngecas, jadi senamnya sedikit agak agak lebih ngebit daripada yang tadi ya. Jadi eh, boleh sambil duduk boleh. Kalau ada yang ingin berdiri juga boleh, gitu ya. Baik, izin saya share dulu. Gagasan ide serta bagaimana tugas tugas dan gagasan minimal 5 isu ya minimal deskripsi 5 isu sesuai kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan kondisi saat ini disertai semua informasi isu yang berasal dari media scanning, accessing data, knowledge, skill, Oke, siap-siap ya. organisasi dan Kita mulai. yang ketiga. Ayo mulai. Sudah bosan mendengar berita COVID. Kopat COVID, Ayo, semangat. kapan
corona datang, kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang, hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan, keluar tetap maskeran. Jaga jarak biar aman, jangan lupa cuci tangan. Kopat kopit, tapi kopat kopit. Sudah bosan mendengar berita COVID. Pit, kopat kopit, tapi kopat kopit. Kapan kita dapat vaksin COVID? Aku kangen Jumatan, kangen piknik jalan-jalan. Sudah lama nggak pacaran, nonton konser sambil goyang. Kapan hidup kembali seperti sedia kala? Oh Tuhan, kapan vaksin untuk kita? Sejak corona datang, kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang, hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan, keluar tetap maskeran. Jaga jarak biar aman, jangan lupa cuci tangan. Kopat kopit, tapi kopat kopit. Sudah bosan mendengar berita COVID. Pit, kopat kopit, tapi kopat kopit. Kapan kita dapat vaksin COVID? Iya, oke, baik. Saya perhatikan banyak yang menikmati, ada juga yang bengong, nggak ngerti mau ngapain ya. Mungkin di kanan kirinya ada orang jadi malu gitu ya. Ya rame Bu. Bu, ada orang malu. Pak Iya, Muklas ada mau orang Malu, malu malu. ya. Bu. Kalau yang di sebelahnya ada orang diajak sekalian gitu ya. Oke, tidak masalah. Karena ini sebenarnya kepentingannya buat diri sendiri ya. Jadi kalau kita banyak bergerak, ya senam-senam seperti itu sebetulnya kan kita menstimuli otak. Ya, jadi kalau ada gerakan-gerakan itu sebetulnya kita sedang membuka apa jalan ya untuk mengalirkan oksigen ke otak. Apalagi dilakukan sambil senang ya, sambil bahagia, sambil menikmati musiknya begitu. Wah, ini efek bahagia itu pasti akan sangat-sangat eh, membuka siap-siap otak kita yang mungkin dari tadi ini diskusi-diskusi ya sedang melemah gitu ya. Nah, melemahnya kurang lebih 400 sel. Tapi dengan memberikan gerakan entah ya tersenyum ya kan dari apa namanya yang tadi itu sebenarnya ada yang lucu juga. Jadi mungkin kita ketawa atau mungkin kita malu dengan orang kanan kiri kita ya. Jadi kita senyum-senyum. Sebetulnya itu sudah menstimuli 1.000 sel otak yang aktif kembali ya. Jadi bukan asal suruh goyang-goyang, enggak juga. Itu ada makna dan itu lebih banyak maknanya, manfaatnya buat diri sendiri, bukan orang lain. Gitu. Oke, baik kita kembali lagi setelah sedikit refresh ya dengan penggerakan anggota tubuh kita. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan bersama-sama hasil karya dari masing-masing kelompok. Nah, tentu ini karena durasinya yang tidak mendukung ya, sehingga setiap kelompok boleh langsung menyajikan dua tugas tersebut ya. Jadi setiap karya itu kan pasti ada filosofinya ya, ada filosofinya. Jadi mengapa kita membangun atau membentuk atau membuat karya itu? Itu tujuannya untuk apa? Kemudian nanti yang kedua juga begitu, tugas kedua juga dinarasikan sedikit. Kemudian nanti kita bareng-bareng untuk
memberi komentar ya terhadap karya teman-teman kita yang lainnya. Jadi yang maju mendapatkan komentar karena di beberapa unsur berakhlak itu ada kesediaan untuk menerima kritik ya. Bersedia dievaluasi, bersedia diberi masukan-masukan. Ya, ini adalah momennya kita melakukan penilaian pada teman-teman, juga teman-teman menilai yang lain. Apakah eh, berakhlak ini hanya sebagai jargon yang dihafalkan karena lagi latsar, lagi tren ngomongin itu, tetap atau memang kita udah mau mulai mencoba, mulai untuk menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak itu pada diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, hmm, silakan kelompok mana dulu yang bersedia? Boleh dari 4 dulu, Belum. 3 dulu, 2 Satu dulu, dulu, 1 Bu. dulu boleh. 1, oke, silakan. Tolong Ya, diperkenalkan anggota kelompoknya ya. ya, Bu. Kelompok 4 nanti akan diwakili oleh Bu Atifa, Bu. Ya. Silakan. Diwakilkan oleh siapa, Mas Agus? Diwakili Bu Atifa, Bu. Nanti saya bantu. Oh, oke. Teman-teman yang di kelompok 1 juga bisa ikut bersama-sama kita presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 1 beranggotakan 1 Bapak Agus Waluyo, 2 Mas Ahmad Muflihul Muna, 3 Mas Ahmad Zainal Abidin, 4 Akmal Al-Rozi Iskandar, 5 Mbak Alfiatus Zahro, ke-6 saya sendiri, ke-7 Mbak Zakiyatun Nisa Nurun Nabila, ke-8 Mbak Ena Harismaya, ke-9 Mas Faru Rozi, dan yang ke-10 Mbak Farida Nur Azizah. Hasil dari kelompok kami yang pertama adalah mengenai infografis atau apa namanya ya, poster gitu ya Bapak Ibu. Teman-teman, ini hasilnya yang pertama. Terlihat apa enggak ya? Sudah terlihat, Bu. Oke, terlihat Ya, ya. sudah. Ini hasilnya. Sebentar. Nah, jadi poster ini sudah mengandung 7 core value ASN berakhlak. Terlihat isi-isinya ya, jelas. Nah, kemudian selanjutnya dalam pertanyaan yang kedua mengenai apa ya, ASN gitu ya, yang tidak berakhlak atau yang belum berakhlak, kami memberikan atau menyepakati satu hal, yaitu ada beberapa ASN ternyata nggak di lingkungan para anggota saja, unit kerja anggota, hampir semuanya itu ada ya. Jadi datang cuma untuk absen tok, habis itu pulang, bahkan ada absennya yang nitip. Nah, solusinya kalau karena kita ASN masih baru, jadi nggak bisa menegur langsung ya. Jadi menghimbau untuk membuat X banner ataupun banner yang isinya adalah kayak sindiran kayak gitulah. Nah, kami punya 2 poster ya. Ini bisa terlihat di sini, bentar. Nah, terlihat ya. Jadi ini urgent, dicari PNS yang hilang setelah presensi. Ya. Terus yang keduanya, poster yang masih menyindir juga masalah presensi. Atau mungkin di restart terlebih dahulu. Bentar. Mana nih? Ya. Ini yang keduanya. Absen itu wajib
Kerja itu ibadah, jangan cuma hadir di sistem tapi hilang di kenyataan. Nah, itu ide-ide dari kelompok 1. Begitu teman-teman dan Ibu Ari sekalian, mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Hmm. Baik, silakan kelompok 1. Tadi ada moderator kan? Silakan dibuka termin. Barangkali ada tanggapan atau koreksi ya atau apresiasi dari kelompok lain. Silakan. Ya, mungkin saya mewakili dari kelompok 1 ya, untuk yang kelompok lain dimohon untuk bisa mengkoreksi atau memberikan apresiasi ya. Mungkin kalau nggak ada koreksi berarti apresiasi, Bu. Kalau diem aja. Ya, boleh. Kalau ini kan pilihannya itu 2 ya, harus hal baik. Kalau hal koreksi itu kan mungkin untuk penyempurnaan ya, tapi kemudian kalau kita tidak menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi, ya silakan mengapresiasi begitu. Itu kita belajar Iya, Bu. untuk mengapresiasi. Kalau nggak ada koreksi, nggak ada apresiasi juga, gimana itu ya? Joget-joget lagi, Bu, berarti, Bu. Joget-joget. Ya, ya. Nanti di klasikal ya, nanti ketemu di klasikal disuruh joget. Baik, kalau tidak ada nggak apa-apa, kita next dulu untuk kelompok berikutnya. Nah, tapi belum menutup sesi yang pertama ya, artinya masih bisa nanti kita kritisi bersama atau kita beri apresiasi bersama. Silakan untuk kelompok Ada yang angkat berikutnya. tangan, Bu, itu. Oh, ada nih Pak Rio nih. Pak Rio, ya silakan Pak Rio. Saya mau mengapresiasi dari kelompok 1 ini. Jadi simpel tapi mengena. Jadi memang Kata-katanya, isunya posternya simpel tapi jelek gitu. berarti itu memang isu bersama ya, Mas Rio. Leres. Itu komentar dari saya untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Rio. Menurut saya juga bagus ya tadi. Ya, zaman sekarang mungkin banyak orang yang kalau dikasih tahu malah justru merasa digurui dan tidak. Mungkin kata-kata tapi nancep banget mengena di hati. Bisa sindirannya tuh tepat sasaran gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak Husna. Silakan kalau masih ada yang lain. Oke. Baik, kalau tidak ada kita beralih dulu ke kelompok berikutnya ya. Nanti kalau dari saya sekalian aja nanti di akhir. Monggo, kelompok berapa yang mengajukan diri setelah kelompok 1? Kelompok 4, Bu. Oh ya, silakan kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas di mana presentasinya diwakili oleh Pak Triyono, dengan PPT-nya dipegang oleh Bu Putri. Saya persilahkan, monggo Pak Tri. Oke. Terima kasih, Pak Ketua. Mohon maaf, itu apa suaranya bisa didengar, Bapak Ibu? Sudah Semuanya? terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Hormat Dr. Hajah Isbawati Asri MM selaku media suara dan mentor pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Panitia Latsar tahun 2025, Bapak Mas dan teman-teman. Kemudian juga genap peserta Latsar tahun 2025 yang kami hormati dan kami banggakan.
Dalam hal ini, saya di sini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Itu kami bacakan dulu di sini anggota dari kelompok 4. Pertama, Mas Nur Rosid Suwarno SH selaku Ketua Kelompok, kemudian Mbak Nur Laila Rizkilah Sofwan SPD, kemudian nomor 3 Mbak Nurul Anissa SPD, keempat Raden Roro Putri Febri Medias SSI, kemudian Mas Rio Ibnu Rosina SPD, kemudian selanjutnya Rista Aslinuha SH, selanjutnya Siti Robiatun Nafiyah SKOMI, kemudian Subandriah SKOM, kemudian Triyono Esos, kemudian Tiki Farina Istianasari SPD, dan terakhir Mbak Wuri Wulandari SPD. Kemudian dari pertanyaan ataupun tugas yang diberikan Ibu adalah untuk tiap kelompok membuat rangkuman dalam bentuk kreatif, baik berupa layout, poster, ataupun infografis tentang unsur core value ASN. Kemudian kami diskusikan secara kolaboratif dan bersama-sama untuk menyampaikan ide dan masukan gagasannya. Kami membuat poster seperti yang sudah kami tampilkan di layar. Di situ terdapat core value ASN berakhlak. Kemudian tertulis juga di situ 7 komponennya, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di situ juga kami tampilkan gambar ataupun seorang ASN yang mencerminkan nilai ASN tersebut. Untuk tugas pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, untuk slide selanjutnya, yaitu soal implementasi, yaitu soal mencari sebuah situasi kantor atau seseorang yang di situ dideteksi tidak mempunyai core value berakhlak. Nah, kemudian kita harus menyampaikan himbauan pun dalam bentuk banner ataupun apapun yang bisa mengena kepada orang tersebut. Kemudian kami untuk narasinya akan kami bacakan. Seorang petugas PTSP pelayanan terpadu satu pintu di kantor Kementerian Agama Kota Durian bernama Fania seringkali tidak disiplin dalam melakukan pelayanan. Suatu ketika pada pukul 13.00 ada tamu yang membutuhkan konsultasi pendaftaran haji. Padahal pada jam pelayanan tertulis jika waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Akan tetapi Fania belum membuka loket pelayanan. Padahal tamu yang datang cukup banyak dan membuat antrian yang semakin panjang. Hal ini membuat tamu merasa kesal dan kecewa. Berikut adalah salah satu narasi yang menjadikan tidak mencerminkan nilai berakhlak. Kemudian kami selanjutnya memberikan sebuah solusi ataupun rekomendasi. Untuk solusi dan rekomendasi, untuk yang pertama adalah memasang poster dan banner himbauan yang akan kami tampilkan nanti, Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, melakukan kampanye internal tentang berakhlak kepada seluruh petugas. Kemudian yang ketiga, melakukan review SOP atau standar operasional prosedur pelayanan kepada seluruh petugas. Yang keempat, memasang banner standar pelayanan di area PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi kinerja secara berkala berdasarkan kuesioner nilai pelayanan. Nah, kemudian Ibu juga tadi menugaskan setelah memberikan narasi, kemudian kami disuruh untuk membuat sebuah himbauan yang masif berupa poster ataupun banner. Berikut kami tampilkan. Nah, di sini kami membuat poster, tadi banyak masukan ide dari teman-teman semuanya di kelompok 4. Kemudian kami tadi untuk yang membuat poster, tadi sahabat Rosid Suwarno selaku ketua, kemudian teman-teman juga memberikan masukan-masukan. Untuk kata-katanya di sini ada zona pelayanan prima. Ya, tadi Ibu menyampaikan juga soal pelayanan yang prima. Jadi kami tuliskan di sini. Kemudian untuk kata-katanya, setiap detik adalah kesempatan untuk memberi manfaat bagi sesama. Nah, di sini adalah kata-kata untuk menyemangati soal waktu, bahwa harus tepat dan tanggap. Nah, kemudian yang kata-kata kedua, cepat tanggap ramah sikap, itulah wujud orientasi pelayanan sejati. Nah, berikut kami sampaikan untuk poster himbauannya. Kemudian selanjutnya,
Nah, selanjutnya terima kasih untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu Mentor. Ini presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan juga kritik kami nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo mungkin ada masukan atau koreksi atau apa, dipersilahkan kepada seluruh bapak ibu semuanya. Saya boleh? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengapresiasi dari kelompok 4, terutama ketika penyampaiannya Pak Triyono itu suaranya sangat enak sekali didengar, sehingga mengingatkan saya ketika belajar di YouTube materi-materi SKD. Jadi enak dan mudah dipahami. Udah, terima kasih. Terima kasih Kang Muhammad Imron. Monggo ada yang lain terkait materinya. Sudah? Sudah Ibu? Mungkin nggak ada lagi yang menanggapi. Saya kira presentasi dari kelompok 4 cukup sekian. Apresiasi boleh? Oh, monggo silahkan. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya pribadi Muhammad Nurul Khotib apresiasi sebesar-besarnya kepada kelompok 4 terkait dengan penyajian PPT dan lain sebagainya ini tentang pemilihan warna visual dan ikon-ikon yang lain itu bagus sekali lah. Sangat sesuai dengan ASN berakhlak dengan pemilihan warna background yang biru dan ada simbol ada orang-orang memakai seragam ASN itu sudah bagus sekali ini. Ya, terima kasih. Matur. Terima kasih Kang Muhammad Nurul Sinten nggih. Ada lagi yang mungkin Saya Pak. mengoreksi. Monggo. Nggih. Kang Mohon maaf ini kamera Raiful. di laptop rusak, jadi tidak bisa tampil seharian tadi membenahi tidak bisa. Mungkin sedikit ada masukan untuk posternya, untuk peletakan logo Kemenaknya mungkin bisa dipindah yang sebelah kiri ya, karena peletakan logo itu setahu saya itu biasanya di sebelah kiri Pak. Itu mungkin tambahan sedikit aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Raisul. Tadi yang terakhir sebenarnya udah ada nggih. Lupa yang naruh di poster pertama. Yang terakhir itu posternya udah ada logo Kemenak di sebelah kiri. Nah, itu dia. Mohon maaf. Terima kasih masukannya Kang Raisul. Mungkin ada yang lain? Nambahin saya boleh Pak? Sudah? Saya mau nambahin Monggo, untuk terakhir. Oke, masukan untuk posternya itu mungkin untuk kata-katanya sudah tepat nih. Untuk keterbacaannya mungkin agak kurang. Karena kalau poster itu kan harus bisa menyampaikan isi dari yang mau disampaikan itu apa. Kalau saya sendiri melihat itu hurufnya itu keterbacaannya masih kurang. Seperti itu. Jadi dikhawatirkan pesannya tidak sampai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ena Karismaya. Masukannya nanti saya perbaiki lagi, kami perbaiki lagi. Begitu Ibu. Tambahan lagi Mas. Oh, ada lagi Pak. Siap, monggo silakan. Mungkin ini untuk terkait ini kan sebenarnya tadi yang dikasuskan kan pelayanan dari petugasnya ya. Sementara ini untuk posternya Yuna pelayanan prima ini nanti untuk rencana penempatannya di mana ya, kepada masyarakat atau kepada petugasnya? Mas Ketua, Gus Waluyo, untuk penempatannya kami tempatkan di area pelayanan. Ini untuk memotivasi karena di zona pelayanan prima, jadi untuk memotivasi dari para petugas pelayanan dan juga untuk membuat para orang-orang masyarakat itu bisa terlayani
termotivasi atau tersugesti dengan pelayanan yang berkualitas. Iya, iya betul betul. Berarti saran aja nanti misalkan ini beneran dicetak ditaruh di depan petugas yang melayani biar lebih bersemangat. Jangan malah di depan masyarakat, nanti masyarakat tambah enak. Soalnya kan tadi kasusnya pelayanannya kurang maksimal. Baik, terima kasih Pak Agus Waluyo. Ada lagi mungkin? Sudah nggih? Gantian kelompok yang lain nggih? Sekian Bu. Nah, dari kelompok 4, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Mari kita sambut kelompok 2 atau 3 yang berikutnya. Kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Baik, izin share screen ya, Bu. Silakan. Sudah tampil screen-nya? Sudah. Ya, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Saya sebagai operator sekaligus moderator pada sesi kali ini, izin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Lulu Ayuning Tias, kemudian ada Bapak Muhammad Kurniawan Arif Saifullah, kemudian ada Bapak Lukmanul Hakim, Ibu Maulida Fahrina Ahadiah, kemudian ada Bapak Muhammad Nurul Hatib, kemudian ada Bapak Muhammad Imron, Bapak Muhammad Najib Soleh, Bapak Muhammad Raisul Umam, kemudian ada Bapak Muhammad Yasin, dan Ibu Murni Widodo. Untuk tugas yang pertama mengenai poster atau infografis tentang core value ASN berakhlak akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Najib Soleh. Silahkan Bapak Najib. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya Muhammad Azuli izin menyampaikan ide atau gagasan dari poster tentang core berakhlak dari dari tugas yang pertama tadi. Jadi mungkin saya jelaskan secara konsepnya karena memang ini akan dibaca di di umum, tapi sebenarnya lebih ke arahannya ke para ASN dan khususnya untuk para ASN Kemenak. Saya ngambil konsep tentang pengertian atau implementasi dari berakhlak sendiri, tapi kemudian dijelaskan dengan semacam karikatur bentuknya, mungkin orang lebih bisa tertarik dengan gambar daripada tulisan. Kemudian untuk pemilihan font juga saya pakai yang sederhana, berupa implementasi dari berakhlak. Ada berorientasi pelayanan, artinya ada gambar orang sedang melayani, kemudian akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin cukup singkat saja ya, saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tugas yang selanjutnya terkait dengan isu-isu dari salah satu kasus begitu ya di instansi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Imron. Waktu dan tempat silahkan Bapak Imron. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan, Ibu, ini hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Ini kita ambil dari kisah nyata salah seorang pegawai, seorang ASN di salah satu instansi. Adapun ceritanya yaitu ada seorang ASN, sebut saja dengan nama inisial Mr. Kancil, di instansi X yang terindikasi belum menerapkan nilai-nilai core value berakhlak, yaitu tidak melaksanakan tupoksi dengan baik. Contohnya, ini tidak datang ke kantor sesuai jadwal. Kemudian beliau hanya melakukan tugas inti dan tidak mau dibebani tugas tambahan, serta hanya datang ke kantor untuk presensi kehadiran. Setelah itu, jika tidak ada tugas inti yang bersangkutan, langsung pulang ke rumah. Kemudian datang lagi ke instansi untuk melakukan presensi pulang.
Kemudian nilai core value berakhlak yang belum diterapkan diantaranya satu, berorientasi pelayanan karena hanya menjalankan tugas inti sehingga mengganggu kelancaran dan kepuasan publik. Berikutnya yaitu akuntabel karena tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh negara. Selanjutnya harmonis karena tidak menunjukkan kepedulian dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir yaitu loyal karena tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kemudian langkah-langkah yang dapat diterapkan agar orang tersebut melakukan core value berakhlak. Langkah-langkah yang diterapkan yaitu satu, secara individu karena ini kan ada di instansi kita sebagai individu maupun nanti sebagai instansi. Yang sebagai individu kita melakukan pendekatan personal yaitu melakukan komunikasi dari hati ke hati, mengenali akar masalahnya. Mengapa Mr. Kancil tersebut indikasi belum menerapkan core value berakhlak. Kemudian memberikan motivasi dan pemahaman agar yang bersangkutan menerapkan core value berakhlak. Kemudian dari pihak instansi bisa dengan pemberlakuan reward dan punishment, juga bisa membuat standing banner berisi imbauan untuk menerapkan nilai-nilai sikap dan perilaku berakhlak, bisa juga dengan melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai. Nah, ini ada poster berupa sindiran tapi juga imbauan. Selamat datang, silahkan absen dan kembali pulang. Ini mengingatkan sindiran halus agar yang bersangkutan merasa. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Lulu. Monggo Bu Lulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Imron. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi apresiasi maupun juga koreksi gitu ya bagi teman-teman rekan-rekan peserta latsar. Boleh monggo silahkan memberikan komentar begitu ya atau tanggapannya. Oke, silahkan kepada Mbak Nurul Anissa kelompok 4 yang sudah raise hand, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Saya mau memberikan tanggapan pada poster yang pertama. Itu bagus banget, kekinian, gambarnya juga pakai Ghibli kayaknya ya. Itu lebih ke Gen Z kayaknya itu bagus tadi yang pertama. Kemudian poster yang kedua tadi kayaknya ada salah ketik ya. Silakan. Jadi silangkan. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul Anissa. Mungkin ini juga nanti akan kami perbaiki dari kelompok 3. Ternyata di sini ada typographical error ya, ada typo di sini. Silankan ya, ternyata ada tiponya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Silahkan kepada yang sudah resen Bapak Ahmad Zainal Abidin dari kelompok 1. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin tadi bisa dilihatkan untuk apa namanya tuh tadi ke bawah lagi, ke bawah, terus ke bawah, terus. Solusi ini ya. Nah, solusinya. Nah ini mungkin langkah-langkah yang seperti ini tuh mungkin saya barangkali untuk memperjelas saja ya. Ini tuh alangkah baiknya dari individu atau dari atasan gitu ya. Kalau saya rasa mungkin kalau seperti ini, kalau Mas dari individu pendekatan secara personal, nah ini kan apalagi mungkin notabene kita baru ya, itu mungkin agak tidak berani ya. Barangkali lebih tepatnya tuh dari atasan. Mungkin kepala madrasah atau mungkin barangkali kalau di KUA, kepala KUA gitu. Baru nanti kok barangkali itu tuh masih berlanjut, itu kalau di dinas itu nanti dipanggil sama BKD. Seperti itu, kalau terkait dengan kedisiplinan. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya, sangat membangun ya. Mungkin kalau kita dari individu yang masih baru gitu, kalau misalnya nyolek gitu ya, ibaratnya secara langsung belum berani, itu bisa secara mungkin secara
langsung atau secara resmi kita menyampaikan kepada kepala madrasahnya begitu ya. Kalau belum eh, secara langsung kepada yang bersangkutan itu berani memberi imbauan begitu, kita bisa membantu menyampaikannya kepada kepala madrasah agar nantinya kepala madrasah yang menyampaikan kepada yang bersangkutan begitu. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Ahmad Zainal Abidin. Ada lagi yang ingin menanggapi, teman-teman? Cukup? Sudah tidak ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada, Bu Asri. Boleh saya tutup, nggih? Boleh, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri presentasi kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir ini tidak ada pilihan lagi adalah kelompok 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Warahmatullahi saya wabarakatuh. Gus Haris Ketua dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu untuk pertama, kita izin untuk share screen. Untuk tugas pertama yaitu infografis, yaitu tentang Seven Core Values ASN, yaitu kami mendiskusikan dengan tema warna hijau. Tadi diskusi warna hijau kemenak untuk menerapkan kita dari ASN kemenak. 7 core value berakhlak yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk yang tugas kedua, untuk unsur core value ASN yang tugas kedua, untuk kasus ASN tidak mencerminkan contoh kasus nama ASN Budi, nama samaran, jabatan untuk staf pelayanan publik di kantor, kecamatan, kronologi. Masyarakat datang untuk mengurus surat keterangan, tapi seorang dengan wajah masam berbicara ketus memadai. Kita diminta mempercepat proses karena kebutuhan mendesak. Budi menjawab, kalau mau cepat silakan cari orang dalam saja sambil menyindir. Budi juga sering datang terlambat, tidak disiplin, serta enggan mengikuti pelatihan kompetensi yang ditawarkan instansi. Identifikasi masalah. Pertama, tidak berorientasi pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat tidak ramah, tidak empati, bahkan terkesan menyulitkan. Yang kedua, tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas pelayanan publik. Tidak transparan dalam prosedur, malah memberi kesan menyarankan jalur tidak resmi. Yang kurang kompeten, tidak mau meningkatkan pengetahuan atau skill melalui pelatihan. Untuk harmonis, komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara yang menyinggung atau kurang santun. Untuk loyal dan adaptif, tidak mendukung kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan diri. Untuk solusi yang diberikan, pertama membuat banner berisi himbauan ASN berakhlak. Mari layani masyarakat dengan sepenuh hati karena kepuasan mereka adalah keberhasilan kita. Jaga kepercayaan publik dengan integritas dan tanggung jawab dalam setiap kerja. Berikutnya, penyadaran dan internalisasi
nilai gelar sosialisasi intensif tentang core values berakhlak dikaitkan langsung dengan tugas ASN. Melibatkan pemimpin sebagai role model, mereka harus mencontohkan langsung nilai-nilai tersebut. Adakan pelatihan soft skill, yaitu komunikasi empatik, etika pelayanan, pengendalian emosi, dan kerja tim. Gunakan metode experiential learning, magang lintas unit, simulasi pelayanan atau outbound nilai. Beri tugas atau proyek nyata yang mendorong penerapan nilai berakhlak. Misalnya, memimpin tim, menyusun laporan akuntabel, mengelola inovasi layanan. Penguatan budaya organisasi, contohnya integrasikan nilai berakhlak dalam SOP, reward, dan punishment, hingga rapat rutin. Bangun komunitas internal, agent of change atau agen perubahan dalam unit kerja. Ciptakan budaya apresiasi untuk setiap perubahan positif sekecil apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo Pak Ahmad Muflikul Muna. Ya, terima kasih Pak Ya, Gus Syarif. ya, Di sini saya ingin memberikan beberapa apresiasi kepada kelompok 2 ini ya. ya Pak. Oke, di presentasi ini untuk kasus yang kedua itu cukup jelas untuk penceritaan kronologi dan deskripsi atas kasusnya. Kemudian yang kedua, tadi identifikasi masalahnya juga cukup detail, dijabarkan betul-betul. Kemudian yang ketiga, untuk solusinya juga sangat menyeluruh, mulai dari tingkat individu sampai dari pemimpin instansi tersebut. Jadi mungkin tadi sudah memberikan hal-hal detail terkait dengan yang khususnya di tugas yang kedua. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk yang lainnya, persilahkan. Atau teman-teman ada yang menambahi kekurangan-kekurangan tadi. Kalau tidak ada, mungkin sampai dari sini dari kelompok kami. Untuk berikutnya kami kembalikan ke Bu Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih seluruh pemapar, seluruh moderator ya yang telah menyampaikan informasi-informasi penting dari hasil diskusi masing-masing kelompok ya, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin secara umum ya, artinya tidak spesifik ke kelompok 1, 2, ataupun nanti ketika tersebut kelompoknya itu adalah bagian dari apa pelajaran mental gitu ya, karena kita kan harus siap sebagai ASN itu harus siap menerima apresiasi ya, dan apresiasi ini jangan menjadikan kita menjadi sombong ya, tetapi dijadikan sebagai apa namanya semacam semangat untuk semakin berkarya, semakin eh, apa namanya berinovasi gitu. Dan kalaupun nanti ada kritikan, evaluasi, kekurangan-kekurangan, itu hal yang wajar ya, karena memang teman-teman semua yang ada di dalam sini kan bukan semua dari sarjana komunikasi visual ya. Jadi sangat dimaklumi gitu ya kalau ada pun kekurangan-kekurangan. Namun kita kan belajar nih di sini besok lusa ketika sudah terjun langsung di institusi, mari kita sama-sama melakukan branding organisasi kita melalui media-media yang cukup populer seperti yang hari ini Bapak Ibu semua sudah coba buat gitu ya. Nah untuk kelompok 1 nih ya,
eh, satu dua tiga empat ya. Pertama-tama saya juga turut mengapresiasi apa yang telah digagas, kemudian dieksekusi dalam bentuk solusi-solusi, dalam bentuk poster, infografis, gitu ya. Eh, karena dengan durasi yang cukup singkat, nyatanya teman-teman bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, karya ini tentu sebaiknya gitu ya, sebaiknya jangan berhenti di kelas ini gitu. Jangan berhenti setelah pukul 16, tetapi kalau boleh ini terus menjadi penanda ya, penanda bahwa Kementerian Agama ya melalui Balai Diklat Keagamaan Semarang itu telah melaksanakan lasar dan orang-orang yang mengikuti lasar ini yang terdiri dari banyak institusi, unit kerja, mulai dari madrasah, KUA, ke kantor kementerian, ya. Ini terpublish bahwa sudah mengikuti kegiatan lasar, ya. Nah, sehingga hmm, untuk dapat dikenal oleh orang banyak bahwa ini adalah karyanya Kementerian Agama, lasarnya Kementerian Agama, itu yang pertama tentu ada sumbernya, ya. Harus ada sumbernya. Ini yang bikin poster siapa? Ini yang ngeluarin poster ini siapa? Itu utama tuh. Kan poster itu kan media. Pernyataan-pernyataan di dalamnya itu kan pesan yang mau disampaikan. Gitu ya. Kemudian yang kita mau sasaran utama kita siapa nih? Nah, itu kan udah jelas. Ada komunikatornya, ada orang yang mau menyampaikan, ada pesan yang mau disampaikan, lalu ada orang yang menerima, orang yang menjadi sasaran. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak jelas siapa komunikatornya. Nah, di di, media-media itu komunikator bukan individu, tapi komunikatornya adalah lembaga. Ya, jadi seolah-olah nih poster tadi itu dikeluarkan oleh siapa? Ya, jadi dikasih eh, logo Kementerian Agamanya sudah oke. Jangan lupa logo berahlaknya. eh Tadi kelompok berapa itu ya? Kelompok berapa tuh ya? Tadi ada logo lain. Itu logo apa ya? Tadi saya mau minta zoom sebetulnya. Yang ada warna hijau di sebelah kanan, di sebelah kiri kan logo Kementerian Agama ya. Kelompok dua, Sebentar. Bu. Maaf. Oh iya, kelompok dua itu yang kanan itu logo apa? Itu logo itu Kemenak Jateng, Bro. Nah, itu maksudnya. Jadi logo Kemenaknya itu kan umum ya. Nah, kemudian kita ini kan satuan kerjanya banyak ya, paling banyak bahkan. Nah, jadi yang mengeluarkan ini ceritanya Kemenak mana? Nah, ini kebetulan tadi Kemenak Jateng ya. Itu yang saya temukan. Cuma tadi karena sedang asik ya, jadi saya minta di zoom tadi. Nah, itu artinya menandakan itu ada komunikatornya, ada yang bertanggung jawab terhadap poster itu. Ya, jadi kalau poster tuh nggak bisa langsung poster gitu aja ya, harus ada eh, siapa sih sebenarnya yang menyampaikan. Nah, bentuknya itu tadi. Kalau bentuknya logo berarti komunikatornya adalah lembaga, gitu ya, bukan individu. Nah, kebanyakan dari kita biasanya poster-poster kita itu memang dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan. Entah itu pesannya apapun. Kalau pesannya saya apresiasi keren-keren ya. Memang banyak pilihan untuk diksi ya. Apakah itu nyentilnya mau seperti yang kelompok satu gitu ya. Nah, ya pasti berikan apa namanya sumbernya itu dari mana. Bentuk sumbernya itu ya adalah dengan memberikan logo lain ya. Kalau ini tadi Kemenak Jateng boleh atau menuliskan di bawah juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau logo saja, logo itu udah cukup menggambarkan komunikator. Kemudian eh, yang belum ada logo. Jadi kalau coba deh buka di Google ya.
cari deh poster berakhlak. Itu mesti ada Kementerian Pariwisata, Kementerian. Artinya berakhlak ini kan program nasional ya. Semua ASN, pegawai negeri sipil di seluruh Nusantara ini memedomani yang namanya berakhlak. Nah, versinya paling kan beda-beda. Tadi ada yang sudah menyampaikan konsepnya, kemudian berusaha menjelaskan apa sih maknanya gitu. Nah, barangkali akan diberikan makna oleh kementerian lembaga lain yang berbeda. Gitu ya. Jadi satu, logo itu menjadi penting karena logo itu adalah penanda bahwa informasi ini adalah informasi yang kita dapatkan dari Kementerian Agama. Gitu ya. Kemudian tadi ada juga masalah jenis huruf, silakan dikoreksi sendiri. Memang kalau untuk poster, poster ini kan masuknya ke media massa ya, masuknya ke media massa. Jadi banyak orang yang melihat, kemudian orang-orang yang melihatnya juga orang-orang yang tingkat pendidikan, latar belakang pengalamannya berbeda-beda. Jadi di samping judul yang menarik, utamakan gunakan font yang besar. Font besar, tegas, dan mencolok. Itu karena apa? Karena itu dia sistemnya sekelebat ya. Sistemnya eh, tidak instan media gitu ya. Jadi orang lihatnya dari jauh udah kelihatan. Oh itu gitu ya. Nah, sehingga kita harus menggunakan apa font yang cukup besar, tegas dan mencolok. Tadi sebenarnya kelompok yang zona-zona pelayanan prima itu udah mencolok, tegas ya. Tapi memang untuk body copy-nya gitu ya, karena itu hurufnya kecil dan penjelasan dari apa namanya dari headline-nya, maka itu dipilih yang sederhana yang mudah dibaca gitu. Ya. Kemudian untuk visual elemen visual saya rasa tadi sudah bagus ya. Icon, garis-garis gitu warna sudah kontras ya. Ya memang karena lingkungan Kemenak banyak juga yang menggunakan warna hijau ya, warna hijau. Tapi sebetulnya kita bisa ya berimprovisasi, tidak harus hijau. Eh, kita boleh belajar dulu tentang filosofi warna gitu ya. Tapi kalau memang disepakati, kesepakatan lembaga bahwa kalau Kemenak itu harus hijau, nah baru kita pakai jauh secara konsisten ya. Kemudian namanya poster itu sebenarnya punya yang namanya subjudul ya. Ada namanya subjudul atau tagline. Nah ini yang tidak saya dapatkan kecuali di kelompok dua ya. Tapi kelompok dua tidak mengeksekusi dalam bentuk gambar. Ini tadi ada di kelompok dua itu sebentar ya. Kok catatan-catatan saya ini tadi lengkap. Kok sekarang ini nggak lengkap? Yang ada kata-kata mari gitu ya. Nah nih, mari layani masyarakat sepenuh hati gitu. Ya kan ya, itu kelompok dua ya. Mari layani. Nah, gunakan katanya yang benar ya. Melayani apa layani? Nah, gitu ya. Dan kalau bentuk ajakan ya boleh. Gitu. Atau sebuah statement misalnya pelayanan sepenuh hati. Ya. Kantor Kementerian Agama apa? Kantor Kementerian Agama Kabupaten ya, Kebumen melayani sepenuh hati misalnya. Itu bisa. Jadi tagline itu harus dimunculkan. Ya, tagline itu kan penegasan ya, janji gitu. Kalau bahasa iklan itu namanya positioning gitu loh. Ya. Jadi kalau kementerian ini melayaninya dengan apa? Nah, kalau tadi di poster kedua sebetulnya lebih banyak mengangkat masalah indisipliner ya. Jadi kayak nyentil-nyentil orang yang tak disiplin, ada yang ya curang, datang absen, pulang lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu banyak sekali tagline yang bisa kita lakukan kalau untuk disiplinnya. Ya, misalnya AS, ya, kan ini karena nggak tertib ya. Jadi kita bilang, apa tadi, selamat datang, silakan absen gitu ya. Dan kembali gitu. Sebenarnya itu ada tagline di bawahnya mestinya. Misalnya berkaitan dengan mereka yang tidak tertib. Ya. Nah, himbauannya apa misalnya? PNS tertib, negara kuat.
Gitu ya. Kalau ingat kosmos, ingat beras, ingat kosmos itu kan nancep ya. Nancep itu namanya kita melakukan proses positioning gitu. Jadi di lembaga-lembaga pemerintah ini juga bisa mengimplementasikan teori-teori marketing, terutama untuk nge-branding. Ya, bahkan sekarang kita di apa ke pelatihan-pelatihan kepemimpinan itu sudah minta bapak-bapak kita itu melakukan branding. Ya, udah ada mata pelatihan namanya marketing sektor publik gitu. Jadi kita emang kegiatan ini harus dipublish gitu ya. Nah, untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk mendesiminasi bahwa saya tuh PNS nggak sembarangan loh. Saya ikut Latsar, gitu kan? Kita mau bilang kayak gitu sebenarnya. Bukan karena ordal, bukan karena apa, tapi sebuah proses saya mengikuti. Kemudian Latsar ini nggak main-main juga. Nah, itu kita harus publish. Tapi caranya, barangkali kalau kita cerita kayak begitu, nggak menarik ya. Nah, supaya menarik dibikin dalam karya-karya seperti poster tadi atau infografis gitu ya. Banyak sekali ya, misalnya bekerja dengan aturan, melayani dengan tulus gitu. Jadi bikin bikin tagline-tagline yang menarik yang mudah diingat oleh masyarakat kita. Nah, sama dengan orang yang kita setuju. Berarti kan ini poster internal ya, poster ini internal kan ya. Berarti ceritanya kita mau nyentil sama orang yang males tadi, orang yang cuma datang absen tadi. Nah, nah itu bisa kita bikin sentilannya buat ke dalam ya. Misalnya apa ya? Disiplin adalah nafas pengabdian. Nah, berarti kalau Anda nggak disiplin, Anda nggak ngabdi gitu ya. Nah, itu nggak harus keluar kalau itu cukup kita di internal karena yang kita mau sasarannya ada di internal. Nah, jadi tadi itu ada juga yang menyampaikan itu ya bahwa hal-hal yang buruk eh, jadi tahu dong kalau kita jadi nggak disiplin gitu. Ya, jadi sesuai sasaran memang. Kalau sasarannya orang dalam, ya kita di dalam aja majangnya, nggak usah apa dikeluarkan gitu. Kemudian kelompok dua masih ya, karena saya pasti kelompok dua ini. Untuk solusinya saya setuju ya tadi bahwa ini sangat sistematis, sangat keren sebetulnya ya. Cuma sayangnya kalau saya bilang ini tidak terpublish, itu tidak terpublish. Artinya eksekusi medianya belum muncul ya, atau saya yang kelewatan ya. Ada posternya nggak tadi? Ada sebenarnya, Bu. Ada, Bu. Hmm, coba yang yang pertama itu tadi sudah oke ya. Itu tadi ya saya apresiasi yang mungkin satu-satunya kelompok yang memberikan sumber ya di apa namanya di posternya yang jateng ya. Terus yang kedua bentuknya apa untuk itu tadi mungkin saya kelewat tadi sempat ada tamu sempat nengok gitu ya. Apa bentuknya apa tadi? Poster juga ya? Poster, Bu. Boleh ditampilkan dulu lagi nggak? Mohon izin share screen, ya, Bu. Iya. Ininya kurang ke bawah ya. Mohon maaf. Sampun. Ini tadi yang ditampilkan yang kiri atas kan ya? Yang Yang poster tadi pertama ya? mana ya? Sebentar. Yang tugasnya Yang infografis berahlak itu. Itu J. udah oke, itu yang saya bilang sudah ada sumber yang saya tanyakan yang pojok kanan atas itu gitu ya. Iya, macam. Oke.
Nah, untuk poster yang kedua ini yang ada merah-merahnya ini. Kan tadi dari sudah dipaparkan kan ada solusinya itu memberikan apa ya kata-kata Iya, ya untuk seperti afirmasi positif ya Bu ya. iya, iya. Kalau kami memilih afirmasi positif agar terbawa dalam alam bawah sadar kami seperti itu. Jadi kami tampilkan di tampilan ini Iya, dengan tagline kepuasan masyarakat cermin keberhasilan kita. iya. Kalau yang tadi eh, mari melayani masyarakat sepenuh hati itu untuk tagline yang mana? Mari deh yang ini. Yang tugas kedua, kalau yang tugas pertama sebentar ya Bu. Saya cari dulu. Ini sudah Iya, bisa tampil ya Bu ya yang ini ya. Bentar. iya tadi tampilnya semua. Oh semua. Oh ini. Salah ya. Sebentar. Ya, ya nggak apa-apa. Intinya gitu ya, bahwa satu kita ini kan proses Ini. komunikasi ya. Jadi proses komunikasi itu satu harus ada komunikatornya. Siapa? Berarti ada sumbernya. Sumbernya dari logo. Logo itu akhirnya dikenal dari Kementerian Agama. Tapi karena Kementerian Agama satkernya banyak sekali, maka ada satker komunikator dari satker. Misalnya tadi dari Jateng atau dari madrasah atau dari KUA gitu ya. Itu silakan boleh. Udah Mbak, nggak apa-apa. Berarti tadi sudah gitu ya. Sudah ada. Nah, yang belum ini mungkin buat kita ya. Kita eh, apa untuk pemahaman aja, pengetahuan kita bahwa yang namanya poster atau infografis atau jenis-jenis media lainnya itu sama aja kita misalnya bikin tulisan ya atau bikin apa ya eh, makalah gitu atau apapun itu sebenarnya prinsipnya sama. Ya pertama ada judul utama gitu. Judul utamanya itu ya harus menarik ya karena kan akan dilihat oleh banyak orang. Ya misalnya menggunakan font yang besar, warna-warna yang mencolok gitu ya. Kemudian ada elemen-elemen visual, ada logo. Nah, ya umumnya diharapkan bisa menarik perhatian. Kemudian tagline tadi ya, tadi ke tagline sudah ada beberapa kelompok yang sudah ada tagline-nya, tapi ada yang memang belum ya. Nah, biasanya tagline itu menjelaskan isi poster secara singkat, nah, berupa bisa slogan, bisa kutipan, atau pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu, gitu ya. Kemudian baru tuh out visualnya, gambarnya, gambar utamanya. Nah, tadi itu kita gambar utamanya lebih ke ASN kan ya. Nah, kelompok satu ya, atau kelompok berapa tadi yang pertama itu? Eh, kelompok satu. Satu apa tiga ya itu tadi. Nanti tolong dicek ya. Kelompok satu kayaknya. Itu kan gambarnya orang ya. Gambarnya orang ambil dari internet bukan? Atau itu gambarnya Bapak Ibu salah satu. Yang orang pakai corporate. Kelompok 4 kayaknya Bu, yang pakai orang asli. Ah, kelompok empat. Itu maksudnya itu emang orang Kemenak atau eh, ambil di internet secara random? Ambil di internet secara random, Bu. Ya. Kalau untuk tugas-tugas kayak gini, oke ya, karena kita memang mau memberi ilustrasi. Tapi kalau untuk eh, betul-betul mau kita expose, nah itu yang pertama pasti harus ngambil gambar. Kalau menggunakan gambar memang betul-betul orang yang lagi pakai korpri gitu ya. Atau kita boleh ambil karena ini adalah Kementerian Agama Kabupaten atau Provinsi Jawa Tengah, jadi kita boleh ambil dari situ. Tapi ada namanya eh, apa etika ya, etika komunikasi itu harus ada sumbernya itu harus tahu bahwa dia akan dipakai apa untuk digunakan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga, jangan langsung pasang-pasang aja. Tapi kalau memberi ilustrasi seperti tadi kita dalam pembelajaran itu nggak ada masalah, itu bagus, udah keren ya.
Tapi kalau untuk realnya sesungguhnya ya nanti foto sendiri aja, ambil gambar, kemudian bisa untuk dijadikan layout dari poster yang sedang dibuat ya. Kemudian buat apa ya semacam call to action ya. Ya call to action itu misalnya kalau misalnya pendaftaran gitu ya. Ayo daftar segera, jangan sampai kehabisan. Nah, itu namanya call to action ya. Orang jadi pengen pengen apa semacam panggilan untuk segera. Ayo kunjungi link ini, jangan sampai ketinggalan, daftar segera. Nah, itu namanya call to action. Nah, gimana kalau untuk ASN? Call to actionnya yang ayo semangat, ayo disiplin gitu kan. Ya tentu berkaitan dengan berakhlak. Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, jangan lupa yang saya bilang logonya dan lain-lain itu adalah namanya identitas ya, identitas orang atau lembaga yang eh, menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, sehingga itu bisa terlihat gitu ya, terlihat oleh orang banyak bahwa oh, Kementerian Agama itu eh, membuat poster ini. Atau Kementerian Agama itu terlibat dalam kegiatan apa ABCD misalnya. Oh, Alasarti Kemenak tuh hebat ya, keren gitu ya. Nah, itu penting ya. Oh, pengakuan-pengakuan itu menjadi penting. Nah, terakhir eh, apa ya tadi? Ada. Oh ya. Terakhir berkaitan dengan tugas ya, tugas layout maupun poster ya, infografis dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran ya bahwa eh, body text atau isi atau konten utamanya itu sebaiknya disampaikan melalui poin-poin atau paragraf yang pendek-pendek gitu. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa poster ini proses komunikasi, jadi tetap kita harus mengacu kepada 5W 1H ya. 5W, W pertama, what, apa, ada apa nih? Oh ya, ini ada banyak apa eh, pegawai yang nggak disiplin. Jadi kita pengen di apa membuat ya konten supaya mereka disiplin. Maka ada kata-katanya apa di situ. Makanya muncul judulnya, subjudulnya, tagline-nya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, pastikan kalau untuk di-share eh, kualitas apa namanya? Kualitas tinggi ya untuk apa untuk proses eh, gambar atau layoutnya. Jangan sampai mengganggu teks-teks tertentu. Ya. Nah, 5W1H ini penting untuk poster-poster edukasi. Ya, tapi kalau poster kayak tadi itu nggak perlu. Cuma logo dan lain-lain itu harus dicantumkan. Nah, itu yang kita sebut tadi saya sampaikan namanya identitas penyelenggara. Itu penting karena kalau ada apa-apa siapa dong yang mau bertanggung jawab? Ya kan? Ah, ini yang ngeluarin ini siapa? Nah, jadi kalau teman-teman mau upload ya, jangan bilang itu tugas satu, tugas dua, gitu ya. Jangan bilang seperti itu, tapi seolah-olah emang udah jadi, logonya ingat tadi udah dikoreksi juga di sebelah kiri, kemudian ada logo lain, logo berakhlak, logo unit kerja, jangan lupa judulnya apa, terus kasih tagline, gitu ya. Tagline itu semacam penguatan. Jadi kalau kita belajar komunikasi itu ada yang namanya proses menanamkan nilai-nilai ke benak eh, pembaca atau penonton kita. Ya, penikmat media yang kita gunakan itu kita tanamkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa yang kita tanamkan? Ya, tentu nilai-nilai yang ada di tagline itu tadi. Misalnya ajakan untuk tidak malas, ajakan untuk semangat gitu. Ya, atau konten-konten lain yang sifatnya membangun organisasi kita. Mungkin itu ya, teman-teman ya, eh, berkaitan dengan tugas apa pembelajaran kita selama 9JP ini. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa
Kebetulan ini masih ada agenda pukul 16 ya kebetulan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dan kalau saya mulainya 4:30, kasihan juga mereka nanti terlalu apa ya, terlalu malam selesainya ya. Tuh, jadi Ya, mohon betul. izin saya undur diri, mengucapkan terima kasih untuk semangat teman-teman semua dari pagi hingga sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semakin bermanfaat, bukan hanya Amin. untuk diri kita, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan Amin. jangan lupa bahwa ketika memasuki dunia ASN atau PNS, teman-teman jangan pernah menghilangkan status bahwa kita adalah pelayan, ya. Kita bukan siapa-siapa, kita ini adalah pelayan. Jadi sering saya sampaikan kalau nggak mau disebut pelayan ya udah, mumpung belum masuk, boleh ngundurin diri dulu, gitu ya. Tapi kalau berkenan disebut pelayan, ya saya ucapkan selamat datang di Kementerian Agama. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk membangun Kementerian Agama semakin baik, semakin bermanfaat, yang tentunya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai lapisan di tanah air. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan, ada salah perkataan, karena sesungguhnya setiap kehilafan itu miliknya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih, Bu. kepada Ibu Sama-sama. narasumber, Ibu Dr. Asri yang telah membersami kita dari pagi hingga sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi manfaat, menambah ilmu untuk semua peserta, menjadi bekal untuk menjadi ASN yang sejati. Satu pantun, sehari ini hari Rabu ya, betul ya? Ya, Oke. Oke, satu pantun Mbak Sri. Ya, hari ini adalah hari Rabu dan besok cakep. adalah hari Kamis. Cakep. Para Cakep. peserta, Mas dan Bro, mari terus semangat belajar dengan optimis agar mendapatkan hasil yang manis. Terima kasih Cakep. Amin. kepada Amin. Dr. Asri yang telah membersami kita, para peserta. Dan untuk besok pagi kita berjumpa dengan baju kebanggaan kita, baju korpri, ya. Yang laki-laki nanti pakai peci warnanya hitam, kemudian yang ibu-ibu pakai jilbab warna hitam, yang bapak-bapaknya jangan lupa walaupun hanya terlihat atasan tapi bawahnya tetap pakai celana ya. Ini takutnya pas Iya, Pak. bangun lupa gitu. Taruh. Ya, Pak. Siap, Baik, Pak. kita akhiri Makasih. bersama dengan bacaan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Asri. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu.